Shalom, sahabat renungan pagi, apa kabar? Sungguh bersyukur dan bersuka cita jika kita bisa kembali lagi berjumpa pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan menangkap pesan yang ingin Tuhan sampaikan untuk hidup kita pribadi lepas pribadi. Mari kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita renungkan. Yang pertama, apa hal yang paling sering merampas sukacitaku akhir-akhir ini? Apakah itu tentang keadaan, orang lain, atau pikiranku sendiri? Kemudian yang kedua, apakah aku memahami sukacita sebagai sebuah perasaan sesaat atau sebagai sikap iman di dalam Tuhan? Dan yang terakhir, jika hidupku sedang tidak baik-baik saja, apakah aku masih bisa menemukan alasan untuk bersukacita? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh mengalami Engkau, berjumpa dengan Engkau hari lepas hari. Semakin kami boleh mengenal pribadi-Mu, bahkan kami boleh melihat bagaimana Tuhan ikut campur dalam kehidupan kami, berperkara dalam kehidupan kami melalui setiap proses ataupun kejadian yang ada di sekitar kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau belajar tentang mengelola perasaan kami, terutama tentang bagaimana kami memandang tentang sebuah sukacita Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau berikan kami hikmat untuk mengerti firman-Mu lebih lagi Tuhan, dan Roh Kudus Engkau hadir dan Engkau berbicara dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Hari dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kita mau baca ayat ini sekali lagi bersama-sama. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bayangkan sebuah mercusuar yang ada di tengah badai laut. Angin kencang, hujan deras, ombak menghantam tanpa henti. Kapal-kapal di sekitarnya terombang-ambing, sebagian kehilangan arah. Tetapi mercusuar itu tetap berdiri, tidak menghentikan badai, tidak mengubah cuaca, tetapi memberi terang. Sukacita di dalam Tuhan seperti mercusuar itu. Ia tidak selalu menghilangkan masalah, tetapi memberi arah, ketenangan, dan harapan bahkan di tengah badai. Kitab Filipi dikenal sebagai surat sukacita, tetapi ironisnya ditulis bukan dari istana atau tempat nyaman, melainkan dari penjara. Rasul Paulus menulis surat ini ketika ia dibelenggu, masa depannya tidak pasti, dan hidupnya terancam. Namun justru dari tempat itulah Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ini mengajarkan satu kebenaran penting. Sukacita Kristen tidak bergantung pada situasi, tetapi pada relasi. Paulus tidak berkata, bersukacitalah karena semua akan berjalan baik. Tapi Paulus berkata, bersukacitalah dalam Tuhan. Artinya, sumber sukacita kita bukan keadaan yang stabil, kesehatan yang sempurna, keuangan yang aman, atau orang-orang yang selalu mendukung kita. Sumber sukacita kita adalah Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Sukacita dari dunia bersifat rapuh. Hari ini tertawa, besok kecewa. Hari ini senang, besok mungkin terluka. Tetapi sukacita di dalam Tuhan tetap ada saat kita menangis, tetap hidup saat menunggu, tetap kuat saat harapan terasa kecil. Mengapa Paulus menegaskan dua kali, sekali lagi kukatakan bersukacitalah? Karena ia tahu bersukacita adalah pilihan iman, bukan reaksi otomatis. Bersukacita bukan berarti menyangkal rasa sakit,
berpura-pura kuat, atau menutup mata terhadap masalah. Bersukacita berarti berkata, Tuhan, aku mungkin tidak mengerti semuanya, tetapi aku percaya Engkau tetap memegang hidupku. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat 6 dan 7, Paulus melanjutkan bahwa damai sejahtera Allah akan menjaga hati dan pikiran kita. Sukacita dan damai sejahtera berjalan bersama. Ketika hati kita tertambat pada Tuhan, kita tidak mudah goyah oleh perubahan hidup kita. Aplikasi dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, kita mau memulai hari kita dengan ucapan syukur, bahkan untuk hal-hal yang kecil. Sukacita bertumbuh di tanah ucapan syukur. Yang kedua, kita mau melatih diri untuk melihat Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Kemudian kita mau berhenti menunda sukacita sampai keadaan membaik, karena kita tahu sukacita adalah sebuah pilihan iman. Bersukacitalah sekarang walaupun masih di tengah proses. Yang keempat, kita mau menjaga pikiran dan perkataan kita. Apa yang kita pikirkan dan ucapkan akan memengaruhi sukacita kita. Dan yang terakhir, kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa, bukan hanya saat senang, tetapi juga saat lelah dan kecewa. Hari ini mungkin tidak sempurna, masalah mungkin belum selesai, doa mungkin belum terjawab, tetapi satu hal pasti, Tuhan tetap setia, Tuhan dekat, dan Tuhan memegang hidup kita. Karena itu, seperti yang Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, biarlah sukacita di dalam Kristus menjadi kekuatan kita hari ini. Sukacita yang tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar Tuhan, bagaimana kami memilih untuk bersukacita di tengah kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami mau memulai hari kami hari ini bahkan dengan ucapan syukur, sebab kami percaya ucapan syukur ini akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan kami. Kami mau melihat juga bahwa setiap masalah yang kami hadapi itu tidak sebesar Engkau Tuhan. Engkau lebih besar daripada setiap masalah yang kami hadapi. Kami pun tidak mau menunda untuk bersukacita sampai keadaan kami terlihat begitu baik Tuhan, sebab kami tahu bersukacita adalah pilihan iman, bukan tentang reaksi yang otomatis Tuhan. Kami mau menjaga bahkan pikiran kami dan perkataan kami benar-benar menguasai lidah bibir kami Tuhan, dan bahkan apa yang kami pikirkan, karena kami percaya Tuhan, apa yang kami pikirkan dan apa yang kami perkatakan itu akan memengaruhi kondisi kehidupan kami Tuhan. Dan yang terakhir, kami belajar juga Tuhan untuk mau datang kepada Tuhan di dalam doa kami, bukan hanya saat senang tetapi juga saat kami lelah dan kecewa. Terima kasih Tuhan, urapi kami hari ini, sertai biar ada sukacita surga hari ini memenuhi setiap kami, dan kami mau hidup juga dalam damai sejahtera yang datangnya daripada Engkau saja Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang datangnya daripada Engkau bersifat kekal. Kami percaya segala sesuatu yang datangnya daripada Engkau itu akan memberikan nilai dan dampak yang baik buat kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah sukacita di dalam Kristus menjadi kekuatan kita hari ini. Selamat pagi. Selamat beraktivitas, sampai berjumpa esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.